Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait tugas UAS manajemen operasional eh, untuk perusahaan manufaktur. Dari sini eh, hasil dari observasi dan analisa kita mengambil perusahaan PT Suzuki Indomobil Motor. Next. Oke, sebelumnya eh, saya akan memperkenalkan dulu dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Mukhtar Kojali, rekan saya, Filma Sepila, Ahmad Sugiarto Adari, Siska Ayu Juliani, dan Adi Supriyatna Mihardja. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu daftar isi, yaitu nomor satunya strategi lokasi dan layout. Nomor 2, perencanaan sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Nomor 3, strategi supply chain. Nomor 4, tindakan jika terjadi abnormal terhadap rantai pasokan. Dan yang kelima, strategi persediaan. Oke, kita bahas dulu yang satu, yaitu strategi lokasi dan layout. Untuk perusahaan PT Suzuki Indomobil Motor berlokasi di 3 lokasi, yaitu yang pertama di Pulau Gadung. Pulau Gadung itu mencakup itu head office dan body repair. Terus yang kedua adalah Tambun. Tambun dibagi menjadi 2, adalah Tambun 1 dan Tambun 2. Tambun 1 memproduksi kendaraan bermotor roda 2, Tambun 2-nya memproduksi kendaraan bermotor roda 4. Dan yang terakhir di kawasan GIC Delta Mas, Blok AC nomor 1 Cikarang Pusat, itu memproduksi mobil R3. Pemilihan di 3 lokasi ini memberikan keuntungan bagi perusahaan, yaitu akses jalan dan jarak tempuh plan ke pelabuhan relatif dekat, sehingga proses ekspor dan impor dan pengiriman domestik yang menjadi inti bisnis perusahaan menjadi lebih efektif. Di sini ada layout, yaitu strategi dalam layout atau tata letak proses manufacturing pada PT Suzuki Indomobil Motor, dibuat flow kerja yang maksimal dengan menggunakan mesin atau robot dan conveyor untuk efisiensi manpower dan jam kerja produksi. Di sini ada flow-nya, yaitu supply from vendor, dimulai dari supply from vendor, lalu ke PPC. Dari PPC akan lanjut lagi bisa ke assembling body dan engine transmisi. Nah, dari body dibagi beberapa section, yaitu pressing body, lanjut ke welding body, lanjut lagi ke painting body, lanjut ke body dan seat assembly. Terus untuk yang bagian engine assembly itu langsung masuk ke body, assembling body. Dan transmisi juga, proses transmisi setelah selesai masuk juga ke bagian assembling body. Nah, dari assembling body yang akan diproses sampai menjadi 1 unit mobil. Dari situ lanjut ke final inspection untuk proses pengecekan sampai di sampai oke lah ibaratnya. Jadi dari final inspection itu dicek, dites segala macam. Setelah proses selesai semua dan dinyatakan oke, baru lanjut ke vehicle logistik. Dari vehicle logistik untuk penampungan seluruh unit yang sudah
dinyatakan oke. Dari pihak logistik nanti akan dilanjutkan ke delivery to customer. Mungkin sepintas flow terkait layout dari proses produksi unit mobil R3 di PT Suzuki Indo Motor. Oke, untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Silakan. Baik, terima kasih kamu Muhtar. Ini saya akan menjelaskan untuk yang poin nomor 2, yaitu perencanaan sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Next. Perencanaan tenaga kerja atau labor planning adalah menentukan kebijakan susunan kepegawaian yang berhubungan dengan pertama, ada stabilitas kerja. Yang kedua, kebijakan dasar dalam menghadapi stabilitas. Yang ketiga, ada jadwal kerja. Dan keempat, ada aturan kerja. Next. Ada 5 komponen perencanaan desain pekerjaan. Yang pertama, ada spesialisasi pekerjaan. Dilakukan dengan cara pengembangan keterampilan dan pembelajaran karyawan, pengembangan perangkat yang terspesialisasi, dan penurunan investasi. Yang kedua ada tim yang mandiri, sekelompok yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan umum. Yang ketiga ada ekspansi pekerjaan, terjadi ketika adanya penambahan tugas yang memerlukan keahlian, rotasi pekerjaan atau job rotation, pengayaan pekerjaan atau job enrichment, ada pemberdayaan karyawan atau employee empowerment. Nah, ini yang keempat, ada motivasi dan insentif. Itu ada komponen psikologis dari desain pekerjaan, motivator keuangan, penghargaan dalam sistem insentif pada produktivitas individual atau kelompok, insentif produksi untuk produktivitas di atas standar yang telah ditentukan. Yang kelima ada komponen psikologis, yaitu ada pertimbangan psikologis manusia dari desain pekerjaan. Studi Hawthorne memperkenalkan psikologi ke tempat kerja. Studi ini untuk menentukan dampak dari penerangan terhadap produktivitas. Karakteristik pekerjaan inti yaitu ada varietas keterampilan atau skill variety. Kedua ada identitas pekerjaan atau job identity. Yang ketiga ada signifikasi pekerjaan atau job significance. Yang keempat ada otonomi atau otonomi. Yang kelima ada umpan balik atau feedback. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Ya, terima kasih Saudara Siska. Selanjutnya poin 3 mengenai strategi supply chain. Di PT Suzuki ini menggunakan strategi supply chain-nya diantaranya yang pertama ada perencanaan informasi, source inventory, produksi, transportasi dan pengiriman, serta pengembalian. Untuk perencanaan informasi terdiri dari pengumpulan data dan identifikasi resiko analisa. Untuk source dan inventory adanya tindakan seleksi pemasok. Lalu di bagian produksi ada proses pembuatan barang jadi, uji coba produk, dan pengemasan. Pada transportasi dan pengiriman adanya penentuan sistem delivery dan pengelolaan jaringan distribusi. Yang terakhir di pengembalian yaitu penanganan keluhan pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang lain. Silakan. Terima kasih Teh Firma. Saya akan menyampaikan tindakan jika terjadi abnormal terhadap rantai pasokan. Next. Ya, ini merupakan alur rantai pasokan dari PT Suzuki Indo Motor, yang mana inputan dari marketing itu untuk rencana penjualan, kemudian masuk ke bagian produksi untuk menerima rencana produksi dan mengkalkulasi semua kebutuhan yang dibutuhkan sesuai dengan order.
dari marketing, kemudian masuk ke pemasukan bahan baku. Ini ya merupakan pemasok menerima semua rencana permintaan bahan baku dari produksi. Dan juga pemasok menyiapkan bahan baku sesuai dengan permintaan. Dan pemasok mengirim bahan baku yang tidak sesuai jadwal kirim, ini merupakan salah satu tindakan abnormal rantai pasokan. Next. Kemudian dari pemasok bahan baku, prosesnya masuk lagi ke bagian produksi yang menerima bahan baku tersebut. Dari situ kemudian produksi melakukan reschedule produksi sesuai dengan ketersediaan bahan baku. Nah, setelah produksi melakukan proses manufaktur, kemudian masuk ke proses terima informasi ke reschedule produksi ke marketing, dan marketing reschedule untuk pengiriman ke dealer. Nah, di sini ada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh marketing, yaitu cek rencana produksi dengan pengiriman. Jika oke, marketing merevisi rencana penjualan dampak dari keterlambatan bahan baku tersebut. Jika NG, maka akan kembali ke produksi untuk mereschedule rencana proses produksinya. Dari marketing, kemudian ke dealer, menginformasikan kesanggupan, jadwal, dan quantity delivery unit ke dealer. Dari dealer ke konsumen, konsumen terima informasi kapan unit ready yang akan dikirim dari dealer. Next. Kemudian marketing juga merevisi karena penjualan dampak dari keterlambatan bahan baku, dan marketing delivery unit mobil R3 ke dealer sesuai dengan rencana penjualan yang direvisi. Tadi dealer menerima unit R3-nya, kemudian dealer mengirim unit pesanan R3 ke konsumen, dan konsumen terima unit R3 sesuai dengan pesanan. Itu merupakan mata rantai atau dari supply chain management yang ada di PT Suzuki Indomobil Motor. Nah, kemudian untuk jenis-jenis keabnormalan rantai pasokan, ini ada ketepatan waktu, yaitu syaratnya tidak terlambat, kemudian kesesuaian dokumen, kemudian yang ketiga ketepatan jumlah sesuai dengan order, yang keempat kesesuaian jenis dan dimensi material atau bahan baku yang dipesan dari produksi ke vendor, kemudian ada persyaratan kualitas fisik dan performa material atau bahan baku. Nah, ini merupakan persyaratan perusahaan untuk vendor atau pemasok. Jika terjadi penyimpangan dari persyaratan yang ditentukan, maka tindakan yang dilakukan adalah pertama menerbitkan surat klaim kepada vendor untuk dianalisa dan kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan. Yang kedua, mengembalikan bahan baku ke vendor atau pemasok jika memang bahan baku tersebut juga memang tidak bisa digunakan. Yang ketiga, mengembalikan dokumen yang salah untuk direvisi agar dokumen dengan aktual ini bisa sesuai. Yang keempat, melakukan evaluasi pemasok. Dan kelima, pengembangan pemasok dengan mencari vendor baru untuk diseleksi. Next. Selanjutnya untuk strategi persediaan akan disampaikan rekan saya, Saudara Ahmad, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bang Adi untuk presentasinya. Jadi untuk yang kelima, strategi persediaan. Nah, strategi persediaan pada PT Suzuki ini yaitu analisa ABC atau ABC analisis. Analisa ABC ini membagi persediaan di tangan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama itu sistem periodik, yang kedua itu persediaan perpetual, dan yang
Jadi keakuratan catatan persediaan adalah syarat bagi manajemen persediaan, penjualan produksi, dan pada akhirnya penjualan. Keakuratan bisa dipertahankan dengan sistem periodik dan perpetual. Pada sistem periodik memerlukan pemeriksaan persediaan secara teratur atau periodik untuk menentukan kuantitas persediaan di tangan. Nah, pada persediaan perpetual ini menelusuri penerimaan dan pengurangan persediaan secara berkelanjutan, yaitu perhitungan siklus atau cycle counting dan pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan terdapat dua, yaitu penyusutan dan penyerobotan atau shrinkage dan pilferage. Nah, pada penyusutan atau shrinkage ini persediaan retail yang tidak tercatat atau antara kwitansi dan penjualan. Dan pada yang kedua itu yaitu pilferage, pencurian dalam jumlah kecil. Permisalannya itu seperti part-part atau barang-barang sisa-sisaan pada bagian mobil itu yang diambil atau dicuri dalam jumlah kecil oleh operator. Nah, teknik yang dapat digunakan dalam pengendalian persediaan ini yang pertama itu seleksi, pelatihan, dan pendisiplinan karyawan yang baik. Yang kedua itu pengendalian ketat dari pengiriman yang masuk. Dan yang ketiga itu pengendalian efektif terhadap semua barang yang meninggalkan fasilitas. Nah, pada tahapan seleksi ini, pelatihan dan pendisiplinan karyawan yang baik itu bertujuan untuk agar produk yang dihasilkan itu lebih baik. Pada pengendalian ketat dari pengiriman yang masuk itu agar barang-barang yang dari vendor ataupun dari pengiriman perusahaan lain yang bekerjasama dengan PT Suzuki Indah Budi Motor ini itu bisa bagus dan baik. Nah, yang ketiga itu pengendalian efektif terhadap semua barang yang meninggalkan fasilitas. Nah, di sini ada model-model persediaan. Yang pertama itu permintaan independen versus permintaan dependen. Pada yang kedua yaitu B, biaya pemesanan atau ordering cost, yaitu mencakup biaya dari persediaan, formulir, pemrosesan, pesanan, pembelian, dukungan administrasi, dan seterusnya. Yang ketiga itu biaya pemasangan atau setup cost. Adalah biaya untuk mempersiapkan mesin atau proses untuk menghasilkan pesanan. Yang keempat itu yaitu waktu pemasangan atau setup time. Waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan mesin atau proses produksi, yaitu pada yang tadi dijelaskan oleh rekan saya, Pak Muhtar, yaitu pada pembagian body assembling dan seat. Nah, di situ itu terdapat waktu pemasangan atau setup time. Biaya pemasangan ini biasanya ini terdapat pada perhitungan pada administrasinya di dalam atau perhitungan dalam akuntansinya dalam suatu perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Bila ada salah kata atau perilaku dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih kami ucapkan dan terima kasih terhadap PT Suzuki Indah Budi Motor yang telah bersedia memberikan izin untuk memberikan flow card-nya atau alur-alurnya terhadap perusahaannya. Terima kasih kepada dosen kami, Pak Subawa. Terima kasih dari kami semua. Saya akhiri pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.